Ini Mas Bayu, Levi, Mas Pai, Kathy lagi keluar. Ini teman-teman dari SUPID. Iya. Terus yang teman-teman ini kami dibantu juga teman-teman dari posisi Pak Camat, Poni Crisis Center Indonesia. Dan alhamdulillah ini juga rawuh teman-teman yang akan support kami di Bojonegoro, ada Mutut, rawuh. Dan inilah kami Pak Camat, inilah kami anak-anak muda yang kurang kerjaan Pak, kakean pola. Ini di bojo kafe orang nih. Alhamdulillah sampun Pak. Pak Camat ngendikan bojo kok langsung mendadak kangen. Nah, kami ini konsorsium komunitas Pak. Jadi ada dari SUPID, ada dari OCC, dari Yayasan Putra Nusantara. Kami melakukan satu kegiatan yang saat ini kami beri nama dengan PD-nya Ekspedisi Benangan Solo 2002 pastinya. Ya, kawan-kawan semua yang sedang menyaksikan video ini, saat ini saya berada di Mantingan, kecamatan yang ada di Kecamatan Mantingan yang ada di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur begitu. Ini adalah titik singgah kami setelah dari Sragen begitu ya Pak. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan Om Yono. Om Yono ini adalah relawan kemanusiaan juga, dan beliau adalah pemerhati budaya dan sejarah begitu. Mohon izin Om, apa tanggapan Om ketika melihat kami menjalankan misi ekspedisi, dan apakah ada relasinya dengan kesejarahan Tempo dulu Om? Ya, silakan. Kemarin ketika saya mendengar berita bahwa judulnya ini adalah Napak Tilas Peradaban, saya sangat bersyukur sekali. Karena apa? Karena saat ini juga kami sedang mempersiapkan sebuah tonggak sejarah juga, yaitu Grebek Mantingan. Moga-moga nanti terlaksana di bulan September. Dan ini yang dilalui tim ini adalah napak tilas sejarah masa lalu, dan kayaknya mirip-mirip satu apa yang tertulis dalam Prasasti Canggu atau jejak zaman Majapahit, dan juga berkaitan juga perjalanan yang dilakukan oleh Raja-Raja Mataram yang di pedalaman, artinya Mataraman seri kedua, Mataraman zamannya Panembahan Senopati, kemudian berlanjut ke Pakubuwono maupun Hamengkubuwono, yang mana telusur ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh perahu Rajamala, orang bilang Titanicnya Jawa, dan juga apa yang dilakukan oleh leluhur-leluhur zaman Majapahit sehingga bisa menuliskan ke dalam Prasasti Canggu. Dan ini bukan sebuah kebetulan, luar biasa ini. Dari jadwal-jadwal yang saya baca dari ini kok kayak tertuntun, harusnya singgah di titik ini kok nggak singgah di titik itu. Ternyata memang titik-titik itu ada kaitannya dengan Prasasti Canggu. Yang pertama di Wulayu di Solo, kemudian ke bawah itu harusnya di Pengkol tapi nempelnya di Sapen. Nah, di Sapen itu merupakan titik desa penambangan yang disisir oleh Majapahit waktu itu. Kemudian turun lagi, nempelnya ya pas, seolah-olah ada yang nuntun itu. Nempel di istirahat di, kalau sekarang namanya Desa Katelan. Ya, dulu kalau di Prasasti Canggu itu tertulis Pakatelan. Kemudian turun lagi, yang tempat istirahat ini tidak jauh, sekitar 1 kilometer dari titik ketiga, 1, 2, 3, keempat dari Prasasti Canggu. Kalau kita urut dari hilir, itu yaitu Barang. Mungkin tertulis di Prasasti Canggu itu Ibarang atau apa, sekarang itu masih itu Barang. Kemudian tempat istirahat ini adalah peristiwa sejarah juga waktu itu, yaitu perjalanan Rajamala. Rajamala itu mungkin juga napak tilas dari
periode-periode sebelumnya. Dari zaman Majapahit, mungkin dulu dari Singosari juga prosesnya seperti ini. Nah, ini di zaman modern ini alhamdulillah ini termasuk luar biasa ini. Semoga ini adalah sebuah tonggak sejarah untuk mengembalikan Bengawan Solo kembali ke fungsi masa lalu. Nah, kayaknya tadi kemarin atau tadi disebutkan ekososial, ekonomi, terus satunya lagi ekologi mungkin bisa ditambah lagi dengan sejarah budaya. Itu semoga dengan diawalnya pergerakan ini menjadi sebuah tonggak untuk pergerakan napak tilas berikutnya, di mana Bengawan Solo ini kembali seperti masa-masa zaman dulu. Ya, untuk ekonomi mungkin nanti ada perjalanan dari Solo, ferry dari Solo sampai Surabaya estafet, ya memang dulu memang kayak begitu. Semoga ini adalah awal-awal tonggak. Terima kasih nih untuk tim-tim EBS nggih, ekspedisi Bengawan Solo. Dan alhamdulillah kami sangat gembira sekali, sangat senang sekali bisa bertemu ini. Dan ini saya yakin ini bukan sebuah kebetulan, dan memang ini adalah zaman-zaman dahulu juga peristiwanya mirip atau hampir sama dengan yang dilakukan saat ini. Baik, ini kan di Mantingan, Om. Kalau nanti kita turun, apa aja nih yang kita temukan, situs apa saja, terus kemudian titiknya di mana saja? Betul. Nanti kemungkinan setelah dari Mantingan ini, itu nanti ada titik-titik namanya di pinggir Bengawan Solo. Itu bentuk-bentuknya modelnya sama. Itu dalam wujud kayak tanjung. Mungkin auranya di lokasi-lokasi seperti itu ini. Di bawah itu nanti ada Raden Alit, kemudian turun ke bawah lagi ada petilasan Kadipaten Gendingan, yang masih misteri kalau Kadipaten Gendingan ini. Mungkin semoga nanti dengan adanya giat ini mulai terkuak misterinya itu. Amin. Kemudian turun ke bawah lagi nanti akan ketemu petilasan Mbah Pokang. Itu kalau dalam cerita tutur, Mbah Pokang itu tempat pendadarannya atau menurunkan ilmunya Nabi Khidir kepada Sunan Kalijogo. Itu nanti di Mbah Pokang itu tempatnya di tengah hutan itu, di pinggiran hutan. Kemudian turun lagi nanti malah peradaban prasejarah atau apa itu nanti ketemu di Trinil. Trinil itu di mana peradaban manusia purba, Homo erectus. Di situ ditemukan ini, moga-moga nanti juga bisa singgah di situ. Dan kemudian jalur berikutnya itu sampai di wilayah Ngawi. Kalau di dalam planning, di dalam peta itu tertulis di Pelem, tapi saya nggak yakin. Kalau ini hubungannya dengan peradaban, keyakinan saya nanti singgahnya di Ngawi Purba. Ngawi Purba. Ya, karena di Prasasti Canggu, nah ini pas kebetulan Ngawi pas hari jadi, nah ini sangat terkait sekali dengan Prasasti Canggu tersebut. Ya, 664. 664. Nah, Prasasti Canggu sama usianya 7 Juli kemarin 664. Itu kalau nggak salah sekitar 33 nama desa penambangan Naditira Pradesa. Naditira Pradesa di wilayah Bengawan Solo dari hulu sampai hilir, dan juga 44 nama desa Naditira Pradesa antara ini ke Berantas. Nah ini mungkin nanti bisa berlanjut ke Berantas. Ke atas itu kalau nggak salah ada 44 nama desa itu. Nah Om, ada titik-titik di map itu ada titik desa yang namanya Butuh. Sementara kami menemui tempat istirahat kami kemarin, istirahat makan siang, ada di Butuh itu di Sragen. Ya. Nah, apa hubungannya Butuh-Butuh ini? Ada selain di Sragen, Om? Ya. Ini selain ini napak tilas ya. Napak tilas ini ya alhamdulillah satu Majapahit. Itu Prasasti Canggu. Kemudian napak tilas zaman
tadi yang sudah disebutkan zaman Rajamala itu sebenarnya sama. Nanti ujungnya juga di Madura, di Cakraningrat, Kanjeng Raden Tumenggung Cakraningrat. Kemudian Bengawan Solo ini juga masa periode antara Majapahit dengan Rajamala ini ada masa Pajang, masanya Joko Tingkir. Ya. Joko Tingkir biasanya desa-desa yang petilasan-petilasan yang disinggahi Joko Tingkir itu namanya Desa Butuh. Butuh itu di Bengawan Solo, dari Solo sampai Ngawi itu nanti akan ketemu 7 desa Butuh. Yang pertama Butuh yang di Plupuh, kemudian Butuh yang ada di Masaran, nanti ada Butuh di atasnya lagi itu di Tangen ada, Butuh di Jenar ada, Butuh di Banaran ini juga ada. 1 kilo dari sini itu ada Desa Butuh juga. Nanti di bawah itu mungkin masih ada ketemu 2 Desa Butuh lagi. Nah di situ nanti di Butuh yang terakhir itu nanti Joko Tingkir akan ada petilasan namanya Kedung Srengenge. Nanti saya berharap ketemu yang namanya Kedung Srengenge itu, di mana Joko Tingkir ketika akan menemui Mbah Sunan Kalijogo bersama Ki Ageng Jogorogo, nanti di situ titiknya ketemu dengan buaya 40. Akhirnya nanti namanya di dalam sejarah itu disebut Bregodo 40. Nah itu tersirat dalam sebuah gending-gending kalau zaman era-era itu. Bregodo itu nama Jawanya buaya atau bagaimana? Bregodo itu sebenarnya senopati. Prajurit-prajurit senopati itu. Nah itu nanti berubah wujud menjadi sebuah seekor buaya. Yaitu nanti yang akan mendorong rakitnya Joko Tingkir menuju ke titik Butuh yang di paling hilir. Itu nanti ada 40 buaya itu nanti. Jadi menyangga dari samping, dari belakang, mendorong geteknya Joko Tingkir, karena yang bisa mengalahkan 40 buaya itu juga Joko Tingkir. Itu sejarahnya kira-kira cerita tuturnya kayak begitu. Ya itu tutur itu selaras sama yang ada di gending itu ya? Ya, Sigro Milir, Agetek Sinonggo Bajul dan lain-lain itu. Berarti Sigro Milir itu berlabuh ke hilir, terus berlayar ke hilir dengan 40 buaya yang menyangga rakitnya, begitu ya kira-kira. Selain apa yang sudah disebutkan sama Om tadi, itu dekat dari sini ada situs yang erat katanya dengan Pakubuwono ke Kaping 3, begitu ya? Nah, situsnya apa Om? Itu situsnya yang pertama Punden Pagerwojo, itu sejarah montang manting. Itu perahu Rajamala itu ketika di bantaran tersebut itu montang manting tidak mau bergerak. Akhirnya penasaran, ini ada apa, kok petunjuk lah mungkin waktu mengheningkan cipta atau berdoa itu kok petunjuknya suruh berhenti di situ, naik ke atas. Akhirnya ketemu dengan, kalau nama ininya Ki Towiluyo atau Ki Wulayu, mungkin nggak tahu, kayaknya ya antara itu. Itu nanti ketika berkunjung ke keraton dikasih gelar Ki Ageng Jogorogo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam sejarah itu mungkin tertulis itu ada itu, bahwasanya di wilayah sini ketika Ratu Wilhelmina itu memberikan hadiah sebuah perahu besar kepada kerajaan Mataram Solo, Kasunanan Solo. Dari Solo juga mempersiapkan 1 perahu lagi, juga namanya dikasih perahu Rajamala. Kemudian kedua perahu itu bertemu di Kedung Nganten. Nah, itu wilayahnya pas di belakang sini, pas mantingan sini. Nanti di sampingnya Punden Pagerwojo tersebut itu ada namanya Kedung Nganten. Kenapa dikatakan di situ Kedung Nganten? Karena itu tempat bertemunya antara perahu dari Ratu Wilhelmina dengan perahu yang dibuat oleh Kanjeng Sunan Solo, Kasunanan Solo.
di situ Dunganten namanya. Oke Om. Harapannya Om setelah ekspedisi ini berakhir apa Om? Ya, semoga ini prosesnya berjalan lancar, dimudahkan dalam segala urusan, tidak ada kendala suatu apapun, dan Amin. ini semoga harapannya menjadikan sebuah tonggak. Amin. Tonggak sejarah. Selain kita itu napak tilas sejarah, moga-moga kita juga bisa membuat sejarah baru. Amin. Ya, mengulang, membuat sejarah baru, tidak cuman mencari harta karun, nek bisa kita bisa meninggalkan harta karun untuk anak-anak cucu kita nanti, bahwa giat-giat seperti ini semoga sebagai pemicu, penyemangat bahwa generasi muda bangsa ini jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kenapa? Karena kenapa? Ketika kita lupa dengan sejarahnya, nanti kita akan lupa dengan jati diri kita. Ketika kita lupa dengan jati diri kita, maka kita akan mudah sekali untuk diadu domba. Terima kasih Om wejangannya, dan itu akan kami jadikan sebagai pemicu semangat. Ya. Terus mohon doa semoga apa yang kita cita-citakan terus kemudian dijabah Gusti Allah. Amin. Terus kemudian apa yang besok tugas kami yang masih tersisa, masih cukup jauh ini kemudian mendapatkan kelancaran dan dapat restu dari semesta, begitu Om. Amin. Ngaten Om, sembah nuwun sangat petuahnya, terima kasih petunjuknya. Semoga Om sehat selalu. Sewu, bareng yang pamit. Assalamualaikum. Pasek. Bengawan Solo bukan tempat sampah.
Perhatikan Bayu, udah aman. Hah? Nggak kemakan telak gitu. Siapa? Bloknya tuh. Nggak kuat dayungnya ngarahin. Apa katanya? Ada satu apa? Ono si jemene kok. Oh iya, mantingan, mentang-mentang. Namanya mantingan ini. Yang mentang-mentang kita.
tangan dulu, Beb. Iya, sengaja.
Ada anak kecil mandi tanpa pelampung. Loh. Hati-hati lo ya, jangan ojo nengah-nengah. Dadah sih, dadah. Dadah. Wow. Garit-garit nih. Batuan kapur ini kali ya. Ada orang boker, berarti tandanya mendekati perumahan nih. Kayak ada semacam, oh tanaman itu. Batuan kerasnya kayak gitu. Jadi punya relief, dia diukir sama air. Wah, cantik sekali. Kecuali sampahnya.
Oh, tambangnya. Hai Mas. Tebih trinil. Oke. Mlebet desa nop. Nggih. Masuk desa apa Mas ini? Desa Bangun, Kecamatan Kecamatan Gedunggalar. Gedunggalar. Gedunggalar nggih. Jangka. Oke.
Ada ban, ada gelembungnya. Takut kesendul kepalanya aku kalau ada orangnya. Nggak apa-apa itu. Yo, kena. Bisa goyang dompet gitu ya. Makanya. Padahal nggak kelihatan loh dari atas. Kiri. Lurusku nih, Kat. Lu masuk dulu. Lurusku nih, masuk dulu. Awas kedorong dari kiri. Kanan, kanan, kanan. Yuk. Oke. Monggo. Apa ya? Mbah terpal, Mas. Pak. Nyampeng, Mas. Dalam? Nyakuk, Bang. Nggih.
Badhe sak Inggris dugi Gresik. Sinarnya silau sekali. Pak, Trinil tebe. Tasih tebe Trinil. Jalan nggih. Oh, disambut matahari sore. Mantap banget sinar matahari. Tikungan demi tikungan telah kita lewati, saudara-saudara. Jadi resume perjalanan kita pada segmen Mantingan Trinil ini, jadi aku nggak tahu ya, aku nggak begitu jelas. Tapi yang jelas maksudnya begini,
di kiri kanan banyak tebing-tebing tinggi. Nah, di sebelah kanan bantaran tanah biasa. Nah, mungkin ya, batu-batu tebing itu terekspos derasnya arus sungai saat debit airnya sedang tinggi begitu deras atau musim penghujan, arusnya kencang, lama kelamaan mengikis lapisan tanah hingga bebatuan di kiri kanan sungai kemudian terekspos begitu. Nah, yang unik sebenarnya, semoga terekam kamera ya. Yang unik sebenarnya saat bebatuan seperti itu terekspos oleh air, maka ada semacam lapisan-lapisan yang unik. Misalkan seperti kalau guratannya sih saya rasa itu menyerupai fosil pohon besar begitu ya. Itu feeling sih, saya awam soal fosil, jadi hanya beberapa kali melihat referensi soal fosil, dan rasanya beberapa batuan yang gede-gede yang tergeletak di bantaran atau di tebing-tebing, yang menempel di tebing-tebing itu bagian dari fosil. Nah, kalau dari samping begini struktur tanah itu kelihatan ya, jadi bebatuan sampai atas atau di tanah, berapa tinggi lapisan tanahnya. Nah, kita bisa lihat tuh. Dan benar saja, lihat ya perbedaannya nih ya. Sebelah kiri lihat tumbuhannya dan sebelah kanan lihat tumbuhannya. Oke, sudah. Setelah itu tumbuhan turun ke bawah, lihat muka daratannya. Oke, yang sebelah sana. Oke, nah kesimpulannya adalah setiap bantaran atau tebing yang di atasnya terdapat pohon-pohon berakar kuat, pohon-pohon keras berbatang kayu gitu, yang dia cenderung menahan tanah. Sehingga contohnya begini nih, sebelah kiri kita ini bebatuan di bawah ini jelas saja dia terekspos oleh oleh air. Sedangkan tanah yang di atasnya, kenapa dia tidak longsor ke sini? Karena masih banyak tanaman keras di atasnya. Ini ada ada bambu, orang Jawa bilang ini ori. Terus kemudian tuh lihat akarnya itu menahan tanah di atas batunya. Dan faktor struktur tanah juga mempengaruhi ya. Mungkin